selamat datang kembali di channel YouTube-nya Akiko di Jurnal Kehamilan. Kayaknya ini episode 5 kali ya, atau 6. Entahlah. Anyway, nggak penting episode berapa. Jadi aku hari ini lagi libur. Kemarin habis check up dari rumah sakit, kehamilan 36 minggu. Actually, I'm not feeling well. Tapi karena lagi libur, terus nggak terlalu banyak kerjaan, jadi why not we talk on YouTube. Bikin video tentang update 36 minggu kehamilan. Kayak apa sih case aku ya. So first of all, aku sekarang lagi agak sakit. So jadi di Ireland ini kalau udah masuk musim semi, musim panas, pasti ada kenaikan kasus hay fever. Jadi hay fever itu kayak semacam flu musiman ya. Biasanya itu dari mulai awal April, akhir Maret sampai September. Pokoknya during the course of spring and summer itu kita yang ada alergi sama polen pasti kena hay fever. Dan itu tuh bisa sepanjang waktu itu, dari misalkan April sampai September terus aja gitu hay fever. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah dengar apa itu hay fever, kan kalau misalkan di negara 4 musim, aku nggak tahu sih di negara Eropa lainnya, tapi kayaknya terutama di Ireland sama UK, biasanya itu akhir Maret sampai September itu kan bunga-bunga bermekaran ya, jadi terus kayak dia menyebarkan polen gitu. Nah, oh my god, aku mau ngomong aja kesusahan. Jadi sebagian besar, bukan sebagian besar orang kebanyakan mereka tuh ada alergi sama polen yang disebarkan dari sebuk bunga kayak gitu. Nah terus jadi karena konsistensi polennya tinggi selama musim semi dan musim panas itu, jadi kayak kalau misalkan kita ngehirup polen, jadi kita bisa kena hay fever. Nah, aku termasuk salah satunya sayangnya, dan ini tuh baru banget, kayaknya baru tahun kemarin aku tuh ada alergi polen. Jadi kayak gini, sakit gitu. Gejalanya tuh mirip-mirip kayak flu. Jadi kayak bersin-bersin, bindeng kan, terus kayak ada sakit dari hidung terus ke mata, ke sini kepala pusing, terus ada sakit di tempel tuh kayak ini ya, pelipis sama di jidat, di forehead, terus mata juga kayak sakitnya tuh gimana ya, kayak watery, terus kayak ada sesuatu yang ngeblok aja kayak gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu di balik mata itu yang bikin, tahu kan kalau misalkan kita lagi flu berat kayak ngefek gitu ke mata. Jadi gejalanya tuh hampir sama kayak flu, hidung meler kayak gitu, hingusan. Tapi kayak aku bilang ke suamiku, aku kayaknya flu deh. Bukan, itu bukan flu, itu hay fever. Terus kemarin aku ke rumah sakit, pihak rumah sakit juga bilang iya itu hay fever. Jadi aku hari ini harus beli antihistamin buat mengatasi hay fevernya, karena ini ganggu banget. Udah hampir 2 mingguan inilah aku mengalami hay fever ini. Jadi kayak udah lagi hamil 36 minggu, and that's not easy for me. Terus ditambah dengan hay fever, jadi makin males aja mau ngapa-ngapain. Tapi aku berusaha push myself untuk lebih produktif lagi. Bagiku bikin konten itu adalah salah satu hal yang produktif. Kemarin I'm sorry, I'm trying to wire my brain. Jadi kayak pregnancy brain plus hay fever, not a good combination. Oke, kemarin tuh kita ke hospital untuk check up 36 minggu. Jadi di scan 36 minggu itu biasanya kita untuk ngecek posisi bayi, terus ngelihat cairan di dalam
kandungan juga normal apa enggak kayak gitu, terus kayak pergerakan bayinya normal apa enggak kayak gitu. Jadi kemarin kita ke hospital, terus ngobrol sama bidan dan dokternya juga. Jadi sebelum scan seperti biasa tes urin dulu, jadi tes urinnya aman, gak ada masalah. Habis itu kita ketemu bidan, ngobrol soal ada keluhan apa, terus mostly itu sih, aku kayak konsultasi soal hay feverku, terus soal plasenta. Jadi kayak aku pengen tahu si plasentanya itu diapain gitu, karena kan aku sebagai seorang muslim mungkin kebanyakan dari kita juga melakukan sunnah, yang mana kalau misalkan setelah melahirkan si plasentanya itu dikubur atau di apa sih namanya, dialirkan ke sungai kayak gitu loh. Tapi mostly pasti dikubur. Cuman karena aku sama suamiku tinggal di apartemen, kita gak punya lahan buat mengubur plasenta kalau misalkan mau dibawa pulang. Terus kita juga nanya ke pihak masjid di sini, mereka juga gak punya fasilitas yang bisa mengakomodir hal tersebut. Akhirnya aku ngobrol sama papaku yang lumayan religius. Maksudnya kayak kalau urusan soal urusan agama ini aku selalu nanya ke papaku. Jadi beliau bilang nggak apa-apa sih sebetulnya kalaupun misalkan gak dikubur juga, kalau emang nggak bisa gitu kan, ditinggal aja di rumah sakit. Cuman aku pengen tahu prosesnya tuh kayak gimana, karena ada sebagian rumah sakit yang menyumbangkan atau menggunakan plasentanya itu ke kayak industri kosmetik kayak gitu. Jadi si plasentanya tuh katanya nggak tau lah kayak gimana, tapi dipercaya bisa buat dijadiin bahan kosmetik kayak gitu, dan aku nggak mau. Makanya pas kemarin ke rumah sakit ngobrol sama bidannya, aku tanya treatment plasenta di rumah sakit ini kayak gimana. Jadi katanya tuh nanti setelah kita lahiran, terus misalkan plasentanya udah keluar, si plasentanya kita ada opsi, kita boleh bawa pulang, terserah mau diapain. Tapi kan karena kita nggak punya fasilitasnya di rumah, jadi kita nggak mau bawa pulang, atau mau ditinggal di rumah sakit. Atau misalkan ada juga orang yang dibawa pulang terus dia tuh si plasentanya dijadiin kapsul kayak gitu loh. Nah aku gak mau kan, buat apa gitu jadiin kapsul. Terus akhirnya si bidannya bilang kalau misalkan di rumah sakit yang aku ini pergi, National Maternity Hospital, jadi nanti setelah plasentanya keluar dibawa ke lab, terus dilihat bahaya apa enggak, nggak tahu lah pokoknya. Kayak dia bilang we gonna test the placenta bla 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 kayak gitu, tapi ujung-ujungnya mereka nanti akan ngebakar si plasentanya dan nggak akan dipakai buat industri kosmetik kayak begitu. Katanya ya, kita kan nggak tahu di belakangnya kayak gimana, mudah-mudahan memang enggak. Jadi akhirnya aku sama suamiku memutuskan ya udahlah kita tinggal aja plasentanya di rumah sakit kalau memang proses pemusnahannya seperti itu kayak gitu. Beberapa hari terakhir itu aku agak kesulitan tidur karena posisinya tuh serba salah. Jadi tidur nyamping kanan kiri tuh nggak ada yang nyaman gitu. Paling bisa tidur sekitar sejam 2 jam, terus habis itu kebangun lagi. Maksimal tuh misalkan bisa tidur 2,5 jam, tapi tetap kebangun nantinya. Terus kayak kalau bahasa Sundanya tuh ngabuliksek, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, nggak bisa tidur aja gitu. Terus si bidannya nyaranin buat minum magnesium tablet. Cuman kayaknya itu kurang ngaruh juga sih, nggak tahu ya. Karena kan alasan nggak bisa tidurnya karena susah cari posisi, bukan karena hal lain gitu kan. Kalau misalkan magnesium tablet itu kayaknya untuk bikin kita ngantuk dan capek. Aku tuh sebetulnya capek, aku sebetulnya ngantuk tapi nggak bisa karena posisi tidur gitu kan. Jadi sebetulnya solusinya bukan di suplemen, tapi ya menemukan posisi tidur yang enak aja gitu. Nah terus abis konsultasi sama bidan, ngobrol kayak gitu kan, konsultasi soal nutrisi segala macem, baru deh scan sama dokternya. Terus kayak aku baru di situ nanya sama dokternya soal birth plan, karena kebanyakan sebagian orang di sini kalau misalkan mau lahiran itu mereka tuh kayak punya semacam birth plan, diketik kayak gitulah, terus di print dalam bentuk dokumen kayak hal apa aja sih yang pengen mereka lakuin ketika lahiran itu gitu. Misalkan dari mulai posisi lahiran,
terus misalkan metodenya gitu kan, mau misalkan vaginal birth atau mau pakai epidural atau mau C-section kayak gitu-gitu. Jadi kayak secara mendetail kayak gitu. Biasanya orang tua zaman sekarang mereka punya preferensinya sendiri dan mereka strict sama hal itu. Kayak misalkan mau ruangannya seperti apa, mau misalkan nanti ada musik apa, atau misalkan mau ada alat apa, kayak gitu-gitu semua itu. Terus kayak aku bukan males, tapi kayak aku pengen lahirannya go with the flow aja gitu. Kayak kemarin tuh sekalian konsultasi itu, jadi kayak aku bilang sama dokternya, aku gak mau nulis, gak mau kayak ngeprint semacam instruksi birth plan aku harus begini gitu. Enggak, aku maunya go with the flow. Obviously pengennya aku normal delivery. Normal delivery itu maksudnya kayak vaginal birth, nggak pakai obat apa-apa, unmedicated. Tapi kalau misalkan selama proses lahiran itu ternyata ada sesuatu yang harus dilakukan, misalkan aku harus diinduksi atau aku harus take medication, harus pakai epidural kayak gitu, ya aku ngikutin aja kalau memang itu yang terbaik, yang itu yang disarankan oleh dokter. Terus kalau misalkan ternyata unfortunately seandainya aku nggak bisa normal delivery dan harus C-section karena untuk keselamatan bayi dan ibunya, ya udah aku juga itu ikutin aja. Jadi kayak aku kemarin bilang sama si dokternya, aku punya preferensiku yaitu I want to do a normal delivery, tapi kalau misalkan dalam proses lahiran sesuatu terjadi dan hasil assessment menyatakan aku harus C-section, ya udah aku juga ikutin aja gitu. Jadi intinya aku bilang sama dokterku, I just wanna go with the flow. Terus kata dokternya, that's actually the healthiest option. Jadi kayak opsi yang paling bijak, yang paling sehat itu memang kayak gitu kata si dokternya. Karena kan sebagian orang ada yang kekeh sama preferensinya, misalkan mau ini gitu, nggak mau diarahin gitu, pokoknya kekeh mau sama ini. Dan aku pun ada beberapa temanku di kantor yang cerita sama aku ketika dia lahiran, nyaranin untuk go with the flow karena based on their experience, mereka bilang kayak gini, aku tuh dulu keras kepala katanya, kekeh mau normal delivery sampai pas terlambat dokternya bilang nggak bisa, kamu harus C-section kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah akhirnya C-section. Tapi dia bilang jangan kekeh, jangan keras kepala, intinya kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah aku juga bilang sama suamiku, yaudah kita go with the flow aja lah, nggak usah ngoyo gitu kan. Tapi mudah-mudahan insya Allah semuanya lancar. Karena kemarin tuh sebelum kita ke rumah sakit, beberapa hari sebelumnya aku tuh kayak nggak tahu apakah bayi aku ini udah ada di posisi kan kalau misalkan udah masuk 36 minggu seharusnya posisi kepala bayi udah di bawah kan, udah siap untuk melahirkan sebetulnya. Nah kemarin tuh pas kita sebelum ke rumah sakit, kita nggak tahu apakah bayi kita tuh sebetulnya udah ke posisi atau belum, karena kadang geraknya di bawah, ada kadang geraknya di atas, terus di samping, kayak kita nggak tahu sebetulnya kepalanya tuh di mana. Tapi pas kemarin scan, kata dokternya posisinya udah bagus, kepalanya udah di bawah. Terus detak jantung si bayinya juga sehat, cairannya juga normal. Jadi good to go, cuman tinggal nunggu waktunya aja. Anyway, tapi aku merasa kalian gini juga nggak, di usia 35-36 minggu ini perutku tuh kencang mulu gitu. Jadi kayak kalau misalkan dipegang di sini tuh udah nggak ada otot-otot perut yang relax lagi gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh kenceng aja. Kayak kadang aku merasa ini anak mau keluar sekarang apa kayak gimana sih gitu. Soalnya kayak di sini kenceng banget. Let me show you. Karena aku sebetulnya pengen nunjukin baby bomb aku. Jadi di sini tuh, ini tuh kalau misalkan dipegang, ini kenceng banget. Ini juga kenceng, ini kenceng. Di sini tuh jadi semuanya tuh kenceng. Jadi kayak otot-ototnya tuh udah nggak ada lagi yang relax kayak gitu loh. Aku nggak ngerti sih. Terus ini tuh kayak lebih mancung. Anyway, tapi jadinya menurutku ketika kayak seolah-olah perut aku tuh lagi berkontraksi kayak gitu loh. Dan karena ini kenceng, jadinya ngaruh ke nafas agak lebih susah.
Terus pas tiduran juga makanya susah cari posisi enak karena kenceng di mana-mana kayak gitu. Nah, kita juga udah packing hospital bag, jadi tas buat ke rumah sakit just in case. Kalau misalkan kita kan nggak tahu kan, emang si dokter bilang HPL-nya tanggal 3 Juli. Tapi kan kita nggak tahu, bisa aja baby comes early gitu kan, misalkan 37, 38 atau 39 ternyata memutuskan untuk keluar lebih dulu gitu. Jadi kita udah punya semuanya, udah siap. Di dalamnya ada 2 tas yang dibawa ketika pas kita lahiran, sama yang koper, 1 tas koper ini isinya barang-barang aku sama bayi buat nanti pas kelahiran kayak gitu. Semoga sih kita nggak perlu tinggal lama di rumah sakit, jadi kayak maksimal sehari 2 hari lah gitu kan. Ya gitu, jadi ada apa aja di kopernya sama di tas yang untuk kelahiran ini. Aku sih ngikutin list atau instruksi yang dikasih dari National Maternity Hospital, dari rumah sakit aku. Jadi dia tuh di websitenya ada list apa aja yang direkomendasiin barang-barang yang harus dibawa. Jadi cuman inti-intinya aja sih, nggak yang ribet-ribet amat gitu. Nggak terlalu banyak barang juga yang kita bawa. Apa aja kalian bisa lihat. Ini dia tas rumah sakit kita. Nah, untuk yang tas kecil ini yang kita bawa ke ruangan bersalin ada handuk, terus aku juga bawa handuk buat muka, dressing gown, sama yang item ini adalah baju atau dress yang aku pakai buat lahiran. Nah, ini di pouch ini tuh toiletries ya, biasa ada sabun, sampo, pencuci muka, sikat gigi, standar yang itu aja. Jadi nggak banyak-banyak banget juga. Gitu. Nah, ini tuh set of panties atau celana dalam. Aku juga bawa 2 pasang popok sama 2 baby grow, karena itu yang disaranin dari pihak rumah sakitnya untuk si tas yang dibawa ke ruangan bersalin ini, kayak gitu. Nah, ini juga ada sendal jepit buat kalau misalkan kita mau mandi, sama si slipper. Udah deh, itu aja kalau misalkan untuk di tas yang kita bawa ke ruangan bersalin. Lanjut yang koper, ini adalah untuk selesai bersalin dan udah pindah ruangan. Aku bawa 2 handuk, terus juga baju tidur aku bawa 2 juga. Dan ini tuh baju buat ketika aku pulang dari rumah sakit, aku bawa celana, terus kemeja, ada juga hijab, inner, sama kaos kakinya. Udah itu aja, nggak banyak. Nah, terus selanjutnya aku juga bawa 2 pak maternity pads sama breast pads, karena kan kalau breastfeeding nanti mungkin dia leaking kayak gitu ya. Nah, ini untuk si bayinya aku bawa 2 handuk, terus ada juga swaddle, 10 popok, 5 vest, sama 5 baby grow. Udah itu aja yang disaranin oleh si hospital untuk dibawa. Nah, aku juga pack blanket sama cotton wool, baby wipes, nappy cream, sama nipple cream. Udah deh, udah ready untuk pergi ke rumah sakit. Right, kayaknya itu aja sih yang pengen aku bagiin. Aku pengen cerita, aku pengen ngobrol di video kali ini. Nggak tahu ini apakah jurnal kehamilan episode terakhir, atau mungkin nanti kita bakal bikin lagi pas aku udah mulai cuti. Sekarang aku mau ke apotik, mau beli antihistamin buat hay feverku, karena sebetulnya tuh kalau lagi hay fever tuh tidak disarankan untuk keluar rumah karena kan polennya berterbangan. Tapi ya mau gimana dong, kita harus ke apotek. Oke. See you in the next video. Thank you for watching. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini. Oke, bye-bye.